Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selawat serta salam tidak lupa pula kita ucapkan buat rawah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ibu Rahmadani Fitri NPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Kali ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi kepustakaan dengan anggota saya Syahrul Ihsan dengan NIM 23031035 dengan anggota yaitu Divya Ardana dengan NIM 23031162, Husnul Khotimah dengan NIM 23031068 dan Miska Aljumairah 23031141. Topik pada materi kepustakaan ini yang pertama, pengertian daftar pustaka. Yang kedua, fungsi daftar pustaka. Yang ketiga, komponen-komponen daftar pustaka. Yang keempat, penulisan daftar pustaka Harvard, Vancouver, alfabetik, dan APA. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan salah satu bagian dari sekian komponen yang membangun karya tulis ilmiah. Daftar pustaka adalah komponen karya tulis ilmiah yang berisikan informasi lengkap tentang bahan pustaka, baik buku, koran, majalah, jurnal, dan email, dan yang lainnya, yang dipakai segala sebagai referensi dari suatu tulisan yang sedang ditulis. Informasi lengkap dari bahan pustaka tersebut meliputi informasi tentang identitas pengarang, judul karangan, dan data publikasi karangan. Data publikasi ini meliputi tahun terbit, kota tempat buku diterbitkan, dan nama penerbit yang menerbitkan buku yang dijadikan acuan tersebut. Daftar pustaka adalah daftar atau senarai yang ada dalam karya ilmiah, misalnya makalah atau skripsi, yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis. Istilah daftar pustaka sering juga dipadankan dengan bibliografi. Bibliografi adalah publikasi yang memuat daftar dokumen yang baik atau diterbitkan dalam bentuk buku maupun artikel majalah atau bentuk kepustakaan lain yang berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan atau hasil. Bibliografi merupakan sebuah dokumen sekunder yang dibuat untuk merujuk ke dokumen primer. Menurut Sulistyo Basuki, bibliografi adalah daftar artikel majalah, buku, dan dokumen lain mengenai sebuah subjek atau beberapa subjek. Selain itu, pengertian lain dari bibliografi merupakan daftar buku-buku dalam bidang atau suatu subjek tertentu, di mana hakikat keberadaan atau lokasi buku-buku tercantum di dalam bibliografi tadi, tidak dibatasi pada suatu perpustakaan. Karya seorang, kepustakaan, daftar rujukan, daftar bacaan, daftar acuan, sumber bacaan, dan lain-lain. Sekalipun istilah-istilah yang muncul tersebut tidak sama, akan tetapi maksud dari berbagai istilah itu tidak berbeda, yaitu bagian dari karya tulis ini yang berisi identitas lengkap tentang referensi atau dalamnya buku, koran, majalah, jurnal, email, dan lain-lainnya yang digunakan sebagai rujukan dari suatu karya tulis ilmiah yang sedang ditulis atau referensi yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah yang ditulis. Secara umum, dalam karangan ilmiah, penulisan daftar pustaka merupakan urutan unsur. Yang pertama, nama pengarang ditulis dengan nama akhir diikuti koma dan nama awal tanpa gelar.
Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul termasuk subjudul. Yang keempat, tempat penerbitan diikuti titik 2 dan nama penerbit. Aturan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, gelar akademik yang terdapat pada nama pengarang ditinggalkan. Yang kedua, urutan sumber ilmiah sebagai sumber rujukan dibuat berdasarkan urutan alfabet nama atau nama akhir pengarang. Yang ketiga, urutan antara 4 unsur di atas dan di akhir unsur keempat diberi tanda titik. Yang keempat, buku-buku ditulis oleh pengarang yang sama penulisannya dengan mengulang nama tersebut. Dan variasi lain cukup dengan memberi garis sepanjang teks. Yang kelima, buku-buku yang ditulis oleh pengarang yang sama dengan tahun yang sama ditulis dengan memberi kode A, B, C, dan seterusnya di akhir tahun sesuai dalam teks. Yang keenam, judul buku umumnya ditulis miring dan huruf awal ditulis kapital kecuali awal depan. Yang ketujuh, penulis judul makalah dan bahan ilmiah tidak diterbitkan dalam tulisan di antara tanda petik. Yang kedelapan, tahun terbitan selain ditulis di antara tanda petik, variasi lain ada pula dengan menulis tahun terbitan di dalam kurung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Divya pada Divya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi daftar pustaka. Nah, yang pertama itu memberikan arahan bagi pembaca karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap karya tulis yang bersangkutan. Nah, dengan mencantumkan sumber-sumber daftar pustaka, membantu pembaca untuk melacak referensi yang menjadi daftar argumen dalam sebuah karya tulis. Hal ini sangat berguna bagi peneliti atau akademisi yang ingin memperdalam topik yang sama atau mengeksplorasi perspektif baru berdasarkan literatur yang sudah ada. Selain itu, daftar pustaka yang memfasilitasi proses verifikasi informasi sehingga pembaca dapat mengecek keakuratan data dan validitas argumen yang disampaikan penulis. Nah, dengan demikian, daftar pustaka tidak hanya menjadi elemen pelengkap dalam karya ilmiah, tetapi juga berfungsi sebagai panduan penting bagi pembaca untuk menggali informasi lebih lanjut dan memastikan kredibilitas karya yang disajikan. Nah, yang kedua itu memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya yang dirujuk. Nah, dengan menyertakan sumber asli, penulis mengakui kontribusi intelektual pihak lain dan menghormati hak cipta mereka. Mencantumkan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah tidak hanya berfungsi sebagai referensi, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada penulis atau peneliti yang karyanya dijadikan rujukan. Dengan menyertakan sumber asli, penulis mengakui kontribusi intelektual pihak lain dan menghormati hak cipta mereka. Hal ini menunjukkan integrasi akademik dan etika penulis yang baik, sebagaimana disebutkan dalam sebuah artikel, yaitu berjudul Fungsi Daftar Pustaka dan Tujuan Pembuatannya. Daftar pustaka berfungsi sebagai bentuk apresiasi kepada penulis atau peneliti yang telah memberikan kontribusi dalam bidang yang relevan. Next. Nah, selanjutnya itu menjaga profesionalitas terhadap karya tulis yang sedang dibuat. Nah, salah satunya itu untuk mempertahankan profesionalitas adalah dengan mematuhi etika penulisan seperti menghindari plagiarisme, memberikan pengakuan yang tepat kepada sumber asli, dan memastikan keakuratan data yang disajikan. Nah, selain itu, pengembangan kompetensi melalui pelatihan penulisan artikel ilmiah juga berperan penting dalam meningkatkan profesionalitas. Pelatihan semacam ini membantu penulis memahami sistematika penulisan,
pemilihan tema penelitian, dan teknik pencarian literatur yang relevan, sehingga menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan sesuai dengan standar akademik. Dengan demikian, menjaga profesionalitas dalam penulisan karya ilmiah tidak hanya meningkatkan kredibilitas penulis, tapi juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu adalah menghindari plagiarisme. Daftar pustaka memiliki peran penting dalam mencegah plagiarisme dalam karya tulis ilmiah. Nah, plagiarisme sendiri itu merupakan tindakan yang mengambil atau menggunakan karya atau ide orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai, yang dapat merusak integritas akademik dan kredibilitas penulis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Divya. Selanjutnya materi komponen-komponen daftar pustaka yang akan disampaikan oleh Husnul Khotimah. Kepada Husnul disilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen daftar pustaka. Sebelum penulisan daftar pustaka dilakukan, penulis karya ilmiah wajib mengetahui komponen-komponen yang membangun sebuah daftar pustaka. Penulis karya ilmiah harus mengetahui apa saja yang dapat dituliskan di dalam daftar pustaka. Pemahaman terhadap komponen-komponen tersebut akan sangat membantu seorang penulis karya ilmiah mewujudkan penulisan daftar pustaka secara baik. Lanjut. Komponen-komponen daftar pustaka yang dimaksud tadi adalah yang pertama, nama pengarang dari buku yang dirujuk. Yang kedua, judul karangan atau judul tulisan yang dirujuk termasuk tambahannya. Yang dimaksudkan dengan tambahan di sini adalah kata-kata yang mengiring suatu tulisan, misalnya identitas tulisan seperti disertasi, tesis, skripsi, makalah, artikel, dan lain-lain. Yang ketiga, data publikasi. Data publikasi ini meliputi tahun buku diterbitkan, nama kota tempat buku diterbitkan, dan nama penerbit yang menerbitkan buku yang dirujuk. Berdasarkan komponen dan pembagian komponen tersebut, maka sebuah daftar pustaka pada hematnya dibangun oleh 5 komponen, yaitu komponen nama pengarang, judul karangan, tahun buku diterbitkan, nama kota tempat buku diterbitkan, dan nama penerbit. Lanjut. Posisi atau letak masing-masing komponen itu dalam sebuah daftar pustaka tidaklah sembarangan, akan tetapi disusun secara berurutan dalam pola yang standar. Pola pertama mempunyai urutan sebagai berikut. Yang pertama, komponen nama pengarang. Yang kedua, komponen tahun terbit, komponen judul tulisan, komponen nama kota buku diterbitkan, dan komponen nama penerbit. Selain dari pola pertama tersebut, juga dikenal pola lain. Pola lain tersebut mempunyai urutan sebagai berikut. Komponen nama pengarang, komponen judul buku, komponen kota, tempat buku diterbitkan, komponen nama penerbit, komponen tahun diterbit. Urutan berdasarkan pola pertama saat ini lebih berterima dan sering diacu atau dipakai oleh lembaga-lembaga ilmiah dan kebanyakan penulis karya ilmiah Indonesia. Pola pertama ini sering diperkenalkan oleh Pusat Bahasa, yaitu sebuah lembaga resmi yang mengurus persoalan bahasa dan berbahasa Indonesia. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Husnul Khotimah. Materi selanjutnya yaitu materi tentang teknik penulisan daftar pustaka yang akan disampaikan oleh Miska. Pada Miska dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Husnul Khotimah, yaitu teknik penulisan daftar pustaka. Yang pertama ada Harvard, yang kedua Vancouver, yang ketiga alfabetika, dan yang keempat APA. Next. Berikut adalah teknik penulisan daftar pustaka dengan gaya Harvard. Yang pertama itu daftar pustaka ditulis secara alfabetis, berdasarkan nama belakang pengarang. Yang kedua ada daftar pustaka ditulis satu spasi. Yang ketiga, tanggal publikasinya itu ditulis setelah nama pengarang. Dan yang keempat, judul referensinya ditulis secara miring. Next.
Ciri khas dari penggunaan daftar pustaka dengan gaya ini yaitu menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dalam teks. Kemudian daftar pustaka itu diurutkan berdasarkan nama penulis. Next. Yang kedua ada font cover, yaitu penulisan daftar pustaka. Dengan model ini menggunakan nomor urut dalam teks dan daftar pustaka. Daftar pustaka diurutkan berdasarkan urutan kemunculan dalam teks. Ciri khas dari teknik penggunaan ini yaitu daftar pustakanya ditulis menggunakan sistem penomoran dan gaya penulisan ini umumnya digunakan dalam bidang medis dan farmasi. Next. Yang ketiga ada alfabetikal. Daftar pustaka ini diurutkan berdasarkan abjad nama penulis. Yaitu sebagai deskripsinya, nama penulis ditulis dengan format, nama belakang, dan inisial nama depan. Kemudian judul buku atau artikelnya ditulis dengan huruf kapital pada awal kalimat. Kemudian tahun terbit ditulis setelah judul buku atau artikel. Dan jurnal atau sumber lainnya ditulis dengan format sebagai nama jurnal, volume, dan halaman. Penulisan daftar pustaka diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama penulis. Ciri khas dari teknik penggunaan ini adalah pengurutan itu nama sesuai abjad, penulisan nama didahulukan nama belakang dan nama selanjutnya dengan simbol abjad. Next. Berikut adalah contoh penulisan dari daftar pustaka tersebut. Oke, next. Yang keempat ada teknik APA atau American Psychological Association. Format ini umum digunakan dalam penulisan karya ilmiah, terutama di bidang sosial dan humaniora. Komponen dasar daftar pustaka APA ini, setiap entry dalam daftar pustaka itu memiliki komponen dasar sebagai berikut, yaitu yang pertama ada nama penulis. Dalam nama penulis, nama belakang penulis itu ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan inisial nama depan dan nama tengahnya. Yang kedua ada tahun terbit. Tahun penerbitan sumber dituliskan dalam tanda kurung setelah nama penulis. Yang ketiga judul. Judul buku atau artikel ditulis dengan huruf miring, itu huruf italik. Hanya huruf pertama, kata pertama judul dan subjudul yang ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata benda atau nama diri. Yang keempat ada informasi publikasi. Informasi ini bervariasi tergantung jenis sumbernya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miska. Kesimpulan pada materi ini yaitu daftar pustaka adalah elemen penting dalam karya ilmiah, memberikan informasi detail tentang referensi yang digunakan. Ini memudahkan pembaca menelusuri sumber asli, memverifikasi informasi, dan menghargai penulis rujukan. Penulisan daftar pustaka harus mengikuti aturan tertentu, mencakup nama pengarang, tahun terbit, judul, kota penerbit. Metode penulisan seperti Harvard, font cover, dan APA memiliki format berbeda. Memahami komponen dan teknik penulisan daftar pustaka yang sangat standar akademik. Dengan demikian, daftar pustaka menunjukkan kredibilitas penulis dan tanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi kepustakaan ini. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.